Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nunung Indarwati. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring menggunakan platform Google Meet yang dilaksanakan di kelas 6 pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 di SD Negeri Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten. Untuk itu saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan serta bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Luar biasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lancar ya. Manda, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Betul, terima kasih. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Setiandi?
Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. hadir. Friska, Hadir, Bu. Ajar, Hadir, Bu. Safa. Hadir, Bu. Nah, karena hari ini masih masuk masa pandemi, ingat pesan ibu. Apa itu? 5M. 1. Memakai masker. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. Menjaga Menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? ASEAN dan magnet. ASEAN dan magnet. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ASEAN, yaitu posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi, khususnya apa kemarin? AFTA. Untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah, hari ini kita masuk kompetensi dasar IPS 3.3. Mohon dibacakan, Manda. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, khususnya masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian, anak-anak mampu menyimpulkan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, khususnya masyarakat ekonomi ASEAN. Anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang organisasi ASEAN. Nah, Indonesia turut berperan aktif dalam organisasi tersebut. Berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, antara lain, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Yuk. A. Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. B. Ikut serta berperan dalam dalam lumbang padi ASEAN. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memecahkan masalah, yaitu apa posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN, khususnya masyarakat ekonomi ASEAN. Ada yang sudah tahu apa itu masyarakat ekonomi ASEAN? MEA, Bu. Ya, betul. Ya, MEA. Nah, mari kita diskusikan bersama dengan kelompok kalian ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ditulis ya. Untuk kelompok 1, Manda dan Friska. Kelompok 2, Fajar dan Syafa. Kelompok 3, Putri dan Sohib. Kelompok 4, Setiandi dan Eka. Nah, sebelum kalian berdiskusi, kita baca dulu. Yuk, Fajar. Diberlakukannya MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan memengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA memengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ya. Nah, dibaca. Putri. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan
kesejahteraan. Pembentukan MEA. MEA nantinya memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Ya. Sohib? Hal ini menandakan bahwa kualitas produk yang sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Ya. Eka? Apa keuntungan MEA bagi Indonesia? MEA. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendapatkan manfaat yang besar. Selain Ya, terima kasih. Dari bacaan teks yang kalian baca tadi, diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang siapkan LKPD 1. Nah, diskusikan bersama kelompok kalian tadi. Berdasarkan teks tadi, apa yang kamu ketahui tentang MEA? Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Dijelaskan. Kemudian apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Yang keempat, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Yang kelima, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, sekarang diskusikan bersama kelompok kalian ya. Kemudian nanti dipresentasikan. Sudah selesai? sudah, Bu. Sudah, yuk dipresentasikan. Anda dari kelompok 1. Anda dari kelompok 1, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Meningkatkan kualitas produk dan memiliki daya tarik tersendiri di kawasan ASEAN agar semakin banyak yang tertarik dengan produk kita. Kelompok yang lain? Fajar. Iya, kelompok 2, Fajar. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Mempersiapkan diri sebagai tenaga kerja yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang bersaing. Ya, terima kasih. Tepuk hebat untuk kelompok 2, Fajar. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Selanjutnya, kelompok 3 dan 4, belum? Sohib kelompok 3, ya. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara? Kegiatan ekspor jadi lancar. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 4. Eka? Siap presentasi? Ya. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Pembentukan MEA memungkinkan dalam kompetisi akan semakin ketat. Ya, terima kasih. Tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Nah, mari kita evaluasi bersama diskusi dari anak-anak tadi. Untuk yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang MEA tadi? Yaitu perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara lain di seluruh Asia Tenggara. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Tadi apa, Mas Fajar? Pembentukan MEA. MEA.
Ya, yang nomor 2, kita harus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing, supaya tidak tertinggal ya. Untuk ketiga, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Putri, tadi apa? Meningkatkan kualitas produk dan kualitas SDM. Yang nomor 4, tadi sebagai pelajar apa yang harus kita lakukan? Yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian nomor 5, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Yaitu kita dapat menjual barang dan jasa dengan mudah. Kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Contohnya dengan membuat cindera mata untuk wisatawan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat cindera mata yang berasal dari magnet yang bisa ditempel di kulkas? Tidak pernah Pernah, melihat? Bu. Ya, ini adalah contoh cindera mata yang ditempelkan di pintu kulkas. Nah, apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Ada yang berani menjawab? Fajar, Bu. Hajar, yuk. Magnetis karena pintu kulkas berlapis dengan magnet. Ya, termasuk benda magnetis karena Pintu kulkas berlapis dengan magnet. ya terdapat lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas itu ditutup. Nah, anak-anak, sekarang amatilah video percobaan medan magnet berikut. Sebelum Ibu memutarkan, ada yang sudah tahu apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, pintar sekali. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, sekarang perhatikan dan amatilah video yang akan Ibu putarkan berikut. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tentang percobaan medan magnet tadi, sekarang siapkan LKPD kedua, diskusikan bersama kelompok kalian, isilah laporan percobaan medan magnet di LKPD yang kedua. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1, Kelompok Amanda. satu. Amanda apa Friska ini yang mau presentasi? Amanda. Amanda, yuk. Tujuan percobaan untuk mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan magnet besi, kertas HVS ukur 4. Selanjutnya, presentasi kelompok. Kelompok 2, Fajar. Kelompok 2, Fajar. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan magnet, serbu besi, kertas HVS berukuran A4. Langkah-langkah percobaan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas HVS A4. 2. Taburkan bubuk besi di atas kertas HVS A4. 3. Ketuklah kertas HVS secara perlahan. 4. Gerakan magnet. Selanjutnya, Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan magnet serbu besi yang diperoleh dari gadukan pasir. 3. Kertas karton berukuran A4. tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Mari kita evaluasi bersama tentang medan magnet. Laporan percobaan medan magnet. Tujuannya tadi adalah mengidentifikasi Medan magnet. medan magnet. Kemudian alat dan bahan ada Magnet. magnet. Besi. Iya.
HVS berukuran A4. Iya, pintar sekali. Kemudian langkah-langkahnya. Tadi ada, taruhlah magnet di bawah Kertas HVS. kertas. Kemudian menaburkan Bubuk besi. serbuk besi. Setelah itu, diketuk kertas secara perlahan. Kemudian, gerakkan magnet di seputar kertas. Nah, hasil percobaannya tadi apa? Ketika kertas karton diketuk, serbuk besi Akan tertarik. ya, ya boleh. Nah, kemudian ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besinya diam atau bergerak? Diam. Nah, dari kesimpulan video pembelajaran tadi, Magnet adalah benda non-magnetis. Magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi, kobalt, baja, dan nikel. magnet adalah benda magnetis. Ya. Nah, dari percobaan tadi itu dapat disimpulkan serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat tetapi bisa digambarkan ya. Kemudian kuatnya medan magnet itu tergantung dari jaraknya. Kalau semakin dekat berarti semakin Kuat. Kalau jauh semakin Lemah. Ya. Anak-anak, perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Nah, tahukah kalian bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Nah, sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi apa dulu? Formulir. Ya, formulir pengiriman barang. Isilah data penerima dengan huruf besar. Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Ya, kemudian data pengirim. Isilah nama pengirim dengan huruf besar. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. Ya, yang dibacakan Manda ini adalah petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Nah, sekarang siapkan LKPD yang ketiga, yaitu formulir pengiriman barang dalam negeri ya. Nah, ini adalah narasi untuk mengisikan formulir pada pengiriman barang. Isikanlah narasi ini di dalam formulir tersebut bersama kelompok kalian. Sekarang dipresentasikan. Saya Manda, Bu. Ya, Manda. Nama awal Adinda, nama akhir Kirana, alamat penerima Jalan Arteri Raya RT 6 RT 7, Kelurahan Macanan, Kecamatan Bumi Ayu, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, kode pos 224352, telepon 081800100700, data pengirim, nama awal Desi, nama akhir Ratnasari, alamat penerima Jalan Gundang Jati 17 RT 9 RW 3 Kelurahan Kalisan Kecamatan Kaliwangi, Provinsi Jawa Timur, kota atau Kabupaten Malang, kode pos 224352, telepon 081802803423. Tepuk hebat untuk Manda. Tepuk hebat. Sekarang dibacakan Eka. Nama awal Adinda, nama akhir Kirana, alamat penerima Jalan Arteri Raya RT 6 RW 7 Kelurahan Macana, Kecamatan Bumiayu, Provinsi Jawa Timur, Kota Kabupaten Kota Surabaya, kode pos 224352, telepon 081100100700. Ya, terima kasih tepuk hebat untuk Eka. Tepuk hebat. Yuk, Fajar. Data pengirim. Nama awal Desi, nama akhir Ratnasari, alamat penerima Jalan Gondang Jati 17, RT 9 RW 3, Kelurahan Kaliran, Kecamatan Kaliwangi, Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, kode pos 224352, telepon 081802803423. Ya. Terima kasih tepuk hebat untuk Fajar. Tepuk hebat. Yuk, Safa. Data penerima, nama awal Adinda, nama akhir Kirana,
Alamat penerima Jalan Arteri Raya, RT 6 RW 7, Kelurahan Macanan, Kecamatan Bumiayu, Provinsi Kota atau Kabupaten Surabaya, kode pos 224352. Telepon 081810100700. Terima kasih. Tepuk hebat untuk Safa. Tepuk hebat. Nah, mari kita bahas bersama. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam formulir pengiriman barang tadi? Nama, Awal, nama akhir, alamat, kode Iya, pos, nomor gitu. telepon. Ya, betul. Ada nama akhir, nama awal, kode pos, alamat, nomor telepon. Ya, kemudian mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? untuk kurir bisa Menghubungi kalau sudah paketnya sudah sampai. Oh ya, bisa. Tidak ada orang. Ya, bisa. Fajar tadi apa? bisa menghubungi penerima. Ya. Kemudian, apa yang akan terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Apa yang akan terjadi? Kurir bisa keblasok. Ya, kurir bisa keblasok. Ya, bisa. Kurir bisa keblasok atau barang yang dikirim tidak sampai ke alamat tujuan, ya. Nah, mari menyanyikan lagu daerah dulu. Gundel-gundel pacul-cul kemlengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kemlengan, wakul limpang segane teti salatar, wakul limpang segane teti salatar. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita simpulkan. Apa saja yang sudah kita pelajari? Apa? ASEAN, MEA, ASEAN, MEA, ya. Terus? magnet, Medan magnet, ya. Kemudian? formulir pengiriman barang. Ya, formulir pengiriman barang. Tadi ada MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, ya. Kemudian medan magnet. Nah, dalam formulir tadi, apa saja tadi isinya? Nama awal, nama akhir, alamat, kode pos, nomor telepon. Ya, pintar sekali. Nah, dalam formulir tadi ada nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan Menyenangkan sekali ya. Mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, manfaat kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, kita suatu saat dapat mengisi formulir pendaftaran, suatu saat dapat mengisi formulir pengiriman barang dalam negeri, atau saat kita mau mengirimkan barang ke saudara yang ada di luar daerah kita bisa mengisi formulir tersebut, ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui medan magnet. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah pembelajaran hari ini nanti kerjakan lembar evaluasinya, ya. Kemudian nanti lembar evaluasi dan LKPD dikirimkan ke nomor WA Ibu seperti biasa. Ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, besok anak-anak siapkan ya. Kemudian jangan lupa nanti kirimkan semua tugas LKPD dan evaluasi di nomor Ibu. Nah, anak-anak
karena hari ini kalian sudah hebat sekali, Ibu akan memberikan reward. Rewardnya adalah bintang. Nah, bintangnya besok Ibu bagikan, kemudian ditempelkan di papan bintang prestasi. Sudah tahu papan bintang prestasinya? Sudah. Ya, yang terima kasih atas semangat kalian dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar, dan selalu sholat 5 waktu. Nah, tadi yang membuka doa Mbak Manda ya. Sekarang tolong Fajar ditutup dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya dalam pembelajaran hari ini. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.